mahasiswa dari program Studi S1 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Kak ya. Ini ada teman saya juga, Kak. Perkenalkan, nama saya Putri Sabrina, Kak. Oh iya, Putri dan Randa. Oke. Nama panjangnya siapa ya, Kak, kalau boleh tahu? Sama umurnya, Kak? Oh iya, kita santai aja ya, nanti malah interview kerja. Oke, Kak. Ya, namanya Rifarta Yuda. Oke. Kalian angkatan berapa? Angkatan 23, Kak. Oh, 23. Aku angkatan 2018. Berarti kita 5 tahun ya. 5 tahun. Usianya ya 25. Terus itu angkatan 2018 masuk S1 tahun 2018. Lulus tahun 2022 langsung nurse. Jadi langsung nurse itu habis nurse langsung besoknya itu ini langsung aja ya mungkin ya. Nanti mungkin nyambung juga. Jadi langsung ditawarin kemarin jadi saya jadi asdos sekali sudah sama Kak Dwina pernah ketemu belum? Pernah, Kak. Pernah. Nah, sama Kak Dwina itu kan S1, saya yang D3. Cuma 2023 ya, 2023. Iya, Kak. Kurang lebih kan 2 semester, 1 tahun lah di kampus. Ya, Kak. Terus karena udah memang dari awal lanjut S2, jadi sambil nyiapin persiapan S2 sama lain-lainnya. Karena mau ngambil peminatan keperawatan medikal bedah, jadi ya mau kerja dulu di rumah sakit. Jadi resign dari kampus, kerja di rumah sakit. Saya kan orang Samboja asli ya, jadi kerja di Samboja. Nah kemarin pas banget kerja kerjanya itu 1,5 tahun. Jadi sambil kerja sambil nyiapin ya apply beasiswa. Alhamdulillah kemarin dapat LPDP dan juga lanjut di UGM, S2 di UGM. Jadi ini lagi aktivitasnya lagi S2 di UGM, masih semester 1. Kayak gitu singkatnya. Oke, Kak. Kalau di RS itu kan sistem kerja perawatnya itu gimana ya, Kak? Bisa dijelaskan, Kakak, untuk pembagian tugasnya? Oke, jadi ini terkait dengan namanya kalau pembagian tugas itu metode asuhan keperawatan. Jadi sekalian belajar ya, buat kalian tugas manajemennya. Ya, Kak. Jadi kalau di rumah sakit itu intinya tuh mudahnya ada 5 metode asuhan keperawatan. Ada namanya metode tim, ada metode fungsional, ada metode modular, ya, ada metode kasus gitu. Nah ini mudahnya, misalnya 4 dulu nih. Jadi yang pertama itu misalnya metode tim. Berarti apa? Ada katim, ada prot pelaksana. Jadi misal kalian pernah dinas kan? Di bangsa kan? Pernah, Kak. Metode tim. Jadi ada katimnya, apalagi Parkes itu. Di Parkes itu ada tim A, tim B itu kan. Misal Linggang di Punai. Nah, itu metode tim tuh. Ada katimnya, ada prot pelaksananya. Jadi satu tim, misalnya PP-nya ada 3, itu metode tim namanya. Terus ada metode fungsional. Ini sebenarnya jarang metode fungsional. Metode fungsional ini pernah saya nemukan di ICU AWS. Metode fungsional itu berarti tindakan itu sesuai fungsinya. Jadi misal Randa misalnya kerja bagian tindakan aja. Nah, Putri bagian apa? Bagian administrasi aja. Jadi per tindakan. Itu namanya metode fungsional. Ada metode primer. Nah, primer sebenarnya jarang juga. Berarti ada perawat primer. Berarti perawat ini bekerja selama 24 jam. Dia bertanggung jawab dari pasien masuk sampai keluar. Tapi nggak harus di rumah sakit pasiennya. Tapi dia bertanggung jawab. Itu metode primer. Kalau metode modular, ini bisa juga digunakan. Dia gabungan antara metode tim sama metode primer. Jadi ada katimnya, ada perawat pelaksananya, ada perawat primernya tadi. Intinya itu. Nah, ada yang terakhir metode kasus. Nah, kalau kasus ini biasanya di ruang-ruang intensif. Misal di ICU, ICCU, PICU, Jadi apa? Jadi perawat itu bertanggung jawab ke pasiennya. Misal kita nih bertiga perawat di ICU, pasien ada 6. Berarti kita satu perawat megang 2 pasien. Jadi bertanggung jawabnya pada pasiennya. Jadi kita nggak perlu megang pasien lain, cukup pasien keluhan kita aja. Itu juga di ICCU AWS gitu. Itu kira-kira metode asuhan keperawatan, metode bekerja. Oke, Kak. Oke, gitu, Kak. Terus, Kak, untuk kalau kayak misalnya ketua tim dan anggota itu yang nentuin siapa ya, Kak? Jadi kalau kayak gitu biasanya kalau ketua tim itu katim itu berdasarkan biasanya lama kerja juga berpengaruh. Misalnya kan kalau di keperawatan itu sebenarnya ada PK perawat, ada PK gitu ya, tingkatan gitu. Nah ada PK 1, PK. Kalau misalnya contoh saya kemarin masih pra PK karena baru kerja. Nah mau naik PK 1 tapi udah resign. Nah ada PK 1, PK 2. Nah itu ada syarat-syaratnya, ada namanya kredensial itu diuji.
terus tuh lama kerjanya berapa tahun. Tapi kalau di Indonesia itu rata-rata cuma sampai PK3, tapi secara teori sampai PK5 ya, kayak gitu. Nah itu misalnya kalau jadi Katim biasanya PK2 kayak gitu. Sebenarnya setiap rumah sakit kebijakannya beda-beda. Jadi yang pertama pertimbangannya bisa lama kerjanya, terus itu status fungsional jabatan gitu. Sama bisa juga mungkin di rumah sakit itu misalnya yang nurse. Jadi yang nurse itu bisa jadi Katim, yang diploma jadi prot pelaksana. Tapi juga ada kemungkinan D3 juga jadi Katim, tapi paling sering sih yaitu lama kerja sama status fungsionalnya itu. Oke, Kak. Oh, berarti tadi kan ada berdasarkan tentang jenjang karirnya juga kayak. Betul. Berarti ada perawat junior dan senior begitu juga nggak, Kak? Sebenarnya kalau junior senior itu ya ngomong-ngomongan aja ya. Sebenarnya kalau di start teori kan nggak ada ya. Karena kan kalau ilmu itu sebenarnya junior senior ya nggak bisa ditentukan gitu. Cuman terkait dengan lama kerja kan bisa diasumsikan itu menguasai lapangan, tempat, pengalaman gitulah pengalamannya. Jadi ya sebagai cutting itu biasanya lebih pengalaman kerjanya lebih lama karena dia mau mengarahkan gitu. Tapi bisa juga perawat yang baru biasanya sih di atas 1 tahun itu bisa jadi PJ atau PJ tim gitu. Tapi kalau di bawah 1 tahun kayaknya enggak karena masih masa orientasi ya. Kayak gitu. Ya kayaknya kalau ada beberapa rumah sakit di PK1. Tapi kalau pra PK belum boleh. Anggap aja PK1 gitu. Paling minimal, tapi idealnya PK2 ke atas. Terus Kak, untuk sistem penugasan tim kayak gitu, menurut Kakak justru lebih enak Kak atau ada tantangan tersendiri Kak? Oke, sebenarnya kalau ideal itu tergantung dari banyak pertimbangannya, misalnya jumlah pasiennya, terus itu juga terkait dengan misal SDM-nya, ya sumber dayanya banyak atau enggak, dan juga dari misalnya dari alat-alat kesehatannya apa enggak. Jadi kalau secara teorinya itu ya, misal nih di ruang intensif, misalnya di ICU, ICU itu idealnya pakai metode kasus. Karena apa? Pasiennya nggak banyak, jadi perawat itu bertanggung jawab terhadap pasiennya aja gitu. Jadi misalnya Miranda pegang 2 pasien, jadi fokus karena kan memang pasien di ICU misalnya nggak sadar, ya fokus ke dia aja gitu. Cuman ya minimnya apa? Kemampuannya harus sama gitu. Itu tantangannya ya, harus sama. Misal karena kalau kemampuannya nggak sama, tetap minta tolong yang lain kan. Gitu. Nah kalau metode tim tadi, metode itu bagus untuk apa? Untuk ruang bangsal dan SDM-nya lebih banyak. Jadi, pasien lebih banyak, terus itu bisa diarahkan sama katimnya. Kayak gitu. Gitu sih. Oke. Kalau Kakak sendiri itu dalam tim itu biasanya menjadi anggota atau koordinator Kak biasanya Kak? Oh, kalau karena saya kemarin masih pra-PK ya, masih baru kerja di rumah sakit, saya di ICU, jadi masih sebagai anggota. Itu karena ya kalau pengalaman saya di rumah sakit saya kemarin tuh PJ-nya itu sudah minimal PK2. Gitu. Saya sedangkan PK1 aja belum, kayak gitu. Jadi masih sebagai anggota. PP Perpelaksana namanya. Kak, menurut Kakak pengalaman yang paling berkesan Kakak selama kerja bareng tim itu apa sih Kak? Kalau tim berarti paling berkesan teamworknya ya, apalagi pasien. Gitu karena kan saya misalnya kita selama kuliah beda secara ya ada beda teori praktik bagaimana pengalaman itu diuji gitu. Jadi paling berkesan ya apalagi di kemarin saya juga di IGD di ICU itu pasien kegawat daruratan bagaimana penolongannya. Menurut pasien misalnya bisa kita menolong itu ada rasa berkesan gitu. Itu sih terkait dengan kegawat daruratan. Kakak pernah nggak Kak dapat kayak bimbingan langsung dari perawat yang lebih senior di tim gitu Kak? Misalnya apa gitu bimbingannya Kak? Oh iya. Jadi kalau di perawat baru biasanya ada logbook. Logbook itu harus diisi karena itu nanti sebagai bahan kredensial. Jadi kredensial itu kayak anggap aja di OC ujian langsung dites gitu. Itu wajib diisi. Nah pada saat proses untuk memenuhi targetnya tentunya ada bimbingan. Contoh soalnya saya di ICU kemarin bagaimana cara ngitung dosis obat misalnya intropik, opioid, jadi ngitung-ngitung dosis gitu. Pasti ada bimbingan sih, apalagi perawat baru. Kak, kalau misalkan di perawat itu jenjang karirnya beda-beda kan Kak? Nah, cara kita buat menyesuaikan dengan perawat-perawat yang lebih ibaratnya di atas kita tuh kayak mana Kak? Oh ya berarti memang ya
terkait dengan kerja ya, tentunya apalagi masih baru, ya kita banyak dengerin ya. Walaupun misal nih, saya juga, misalnya contohnya aja, kayak tadi misalnya Putri sih ngeliat konten saya di TikTok, itu kan kayak saya banyak materi tahu. Ya, tapi kalau di lapangan kan, apalagi rumahnya orang, saya banyak nggak tahu, jadi saya banyak dengarkan, kayak gitu. Lebih banyak dengerin dulu sih kalau produk baru itu. Ya kalau misalnya kita udah suruh, itu prosesnya ya, anggap aja kita sekalian belajar. Jadi kalau sebagai produk baru kita lebih banyak dengerin, lebih banyak. Karena kalau semakin kita suruh kan semakin tahu ya. Karena prosesnya begitu. Yang penting kan masih dalam prosesnya itu, baik kita disuruhnya itu diarahkan, ya masih dalam tanggung jawab kita juga, bisa tindakan dan sebagainya. Itu juga nilai plus untuk kita gali pengalaman lebih jauh sih. Jadi memang prosesnya, namanya produk baru, ya harus siap untuk lebih banyak gerak, karena itu sebagai juga proses. Karena kalau mau tahu di lapangan lebih banyak, ya harus lebih banyak tahu gerak kan. Semua juga pasti ngerasain seperti itu sih. Oke. Menurut kakak, dari manfaat kerja tim itu banyak nggak kak untuk perawat? Tentunya banyak. Jadi kita tuh sekarang itu namanya adalah kolaborasi. Jadi nggak ada kerja sendiri lagi. Kolaborasi itu penting. Apalagi sekarang itu namanya ada, kalian belajar kan, interpersonal education, interpersonal collaboration. Itu penting. Karena kita sekarang apalagi di pelayanan kesehatan kita nggak bisa bergerak sendiri. Perlu ada diskusi, perlu ada kerjasama antar tim. Agar apa? Agar pelayanannya paripurna gitu, lebih eksklusif. Jadi emang timnya sangat perlu. Karena juga meminimalisir namanya bias. Kadang kita kan juga ya nggak entah kelelahan, entah apa, jadi yang lain bisa ngingati kayak gitu. Jadi memang cross check 2 kali itu penting, apalagi masalah obat-obatan dan lain sebagainya. Itu penting karena apa? Ya berhubungannya fatal kalau bisa misalnya terjadi kejadian tidak diharapkan, kejadian sentinel, apalagi sampai sentinel yang menyebabkan kematian. Jadi tim sangat perlu sekarang. Kak, kalau menurut kakak tantangan paling susah dalam kerja tim itu dan apa ya kak biasa cara kakak buat mengatasi masalah tersebut kak? Oh ya, kalau tantangan, kalau misalnya sebagai perawat baru ya tentunya tantangannya yang pertama nih, ya tentunya keberanian ya, dan juga menurunkan ego. Misalkan kita nih kok udah kerja disuruh, yaitu bagaimana prosesnya, mau belajar gitu tantangannya. Terus juga lingkungan itu kan berpengaruh banget ya. Ada rumah sakit sini enak, ruangan ini enak, nah itu lingkungan bagaimana menyesuaikan. Karena sama kayak judul saya ini, kan kemarin saya satu manajemen juga. Jadi kalau iklim organisasi itu baik, maka burnout-nya rendah. Burnout itu kejenuhan. Jadi kalau suasananya kepemimpinannya baik, lingkungannya kerja baik, iklim organisasinya baik, itu burnout-nya, jenuhnya pasti akan menurun. Sebaliknya, kalau kepemimpinan jelek, iklim organisasi jelek, lingkungan jelek, ya burnout-nya pasti meningkat. Itu namanya hubungan negatif, saling berlawanan gitu. Jadi sih terkait lingkungan, motivasi itu paling penting, motivasi. Karena kan kalau kita kerja itu yang dicari apa ya, kita ya pasti pertama pendapatan lah ya, karena kita udah kerja, pendapatan, itu yang pengalaman, itu paling penting dua. Dan banyak aspek-aspek yang perlu dilihat. Yang penting dari kita sendiri dulu, mau bertanya, mau dengar, ya mau belajar sih. Oke, bagus. Baik kak. Kak, kalau untuk perawat itu keterampilan yang paling penting itu buat kerja tim itu apa ya kak? Perawat untuk kerja tim, tentunya pembagian tugas yang jelas. Pembagian tugas jelas ya. Jadi itu kan tadi ada katim, perawat pelaksana. Jadi perawat pelaksana juga pun, misalnya kamu, misal juga nih, dibagi juga bisa. Misalnya katim, perawat pelaksana, kamu di kamar ini. Pembagian tugas yang jelas, biar apa? Biar gak miskomunikasi, mispersepsi, dan juga bekerjanya efektif. Intinya dua, kerja itu kan efektif, efisien di situ. Jadi bagaimana katim ini mengaturnya, terus itu tahu tupoksi dan tugas masing-masing, dan juga ya bertanggung jawab pada pekerjaannya. Agar apa? Agar ya pekerjaan tim itu dapat berjalan baik, karena kan nanti sip-sipan tuh, sehingga laporannya itu sip berikutnya jelas. Karena mispersepsi terhadap pasien dan konflik itu terjadi karena komunikasinya nggak bagus. Ya karena persiapannya dan kerjanya juga nggak bagus. Baik kak. Kak, kalau di rumah sakit itu biasanya kayak ada pelatihan nggak kak? Atau pembekalan soal kerja tim gitu-gitu kak? Oh iya, kalau spesifiknya ya, biasanya kalau masuk rumah sakit itu, kerja tim itu jarang sih. Karena kan ini juga kurikulumnya baru ya. Mungkin kayaknya juga di UMKT ini bagus sih. Ada, sometimes saya juga di UGM itu ada namanya interpersonal collaboration education. Jadi ada memang khusus dari sebuah profesi digabung kesehatan.
Nah, tapi kalau di rumah sakit sepertinya itu kalau di rumah sakit pengalaman saya nggak ada, karena yang dipelajari pertama itu ya bagaimana hand hygiene, 6 SKP, 6 standar keselamatan pasien, tentang CPR, ya, baru belum irama yang abnormal yang mengancam nyawa. Tapi kalau kerja tim itu sambil berjalan, bagaimana teknisnya, bagaimana melapor hasil lab, misalnya kita ngelapor hasil lab ke dokter, terus itu menerima dari laboratorium, bagaimana ngelapor ke gizi, kayak gitu. Nah itu sambil berjalan sih, tapi untuk misalnya pembekalan spesifik untuk kerja sama tim itu masih jarang. Kalau di Kaltim, apalagi di Kaltim masih jarang. Oke. Mungkin ini kalau dari kakak, apakah punya saran kak untuk sistem penugasan tim di sini? Kira-kira apa perlu perbaikan? Ada yang lebih efektif dari itu kak? Oh ya, kalau terkait dengan penugasan tim itu sekali lagi tadi banyak sih yang pertimbanginnya. Tergantung SDM, jumlah perawatnya, sama bekerja di ruangan apa. Kalau misal di ruangannya ICU, ICCU, ruang intensif tadi yang saya jelaskan pertama, metode ASWAN kasus, karena bertanggung jawabnya ke pasien aja sudah gitu, ke pasien, jadi biar lebih efektif, nggak capek juga kita nggak perlu ke 7-7-nya, ke 6-6-nya, kita cukup ke 2 pasien. Tapi kalau di ruang bangsal ya cukup pasti metode tim, karena ada tim harus mengarahkan laporannya, harus ada perawat pelaksana yang bergerak atas laporan nantinya, bagaimana instruksinya gitu. Jadi sebenarnya yang paling efektif tuh sebenarnya nggak ada ya, jadi menyesuaikan lagi SDM-nya berapa, di ruangan yang mana, baru apa yang tersedia gitu, karena itu akan berpengaruh terhadap metodenya apa. Jadi kalau ditanya apa yang terbaik, ya tadi sesuai dengan faktor-faktor lainnya. Terus juga kan kak, biasa kan perawat tuh ada aja kayak misalnya ngelakuin kesalahan gitu kan kak. Nah itu biasanya yang menindaklanjuti itu PPNI kak. Nah itu biasanya diapain kak? Oh ya, sebenarnya pertama itu tergantung kesalahannya. Kalau misalnya di rumah sakit tentunya ada bagian komite keperawatan, tuh kan? Komite keperawatan pasti pertama dulu yang menangani ini kasusnya apa. Misalnya kasusnya dia sendiri tusuk jarum, berarti kan lapornya bagaimana alurnya, kan ada alurnya di rumah sakit, apa yang dilaporkan, terus dicek labnya gitu. Itu kalau misalnya baru kejadian. Tapi kalau misalnya sampai merugikan, misalnya pasiennya sampai bahaya meninggal, atau misalnya ada namanya malpraktik gitu hitungannya ya, komunikasi nggak bagus, itu cukup panjang. Jadi kalau di internal rumah sakit dulu pasti ada kebijakan khusus di rumah sakit ini, bagaimana dari keluarga, bagaimana jadi namanya itu sengketa medis. Nah itu bisa sampai sengketa medis itu ya berbagai macam, ada misalnya dari secara hukumnya itu nanti ada. Lalu juga kalau di PPNI, ya ini ke PPNI lagi, ada namanya MKEK, Majelis Kehormatan Etik Keperawatan. Nah itu nanti yang berperan penting, dia nggak harus selalu membela perawat, tapi bagaimana kita melihat kasus ini dilaksanakan secara adil-adilnya itu. Jadi nggak cuma satu arah, tapi memang kalau kasus tergantung lagi. Yang pertama pasti mediasi dulu, mediasi di rumah sakit dari pihak rumah sakit. Tapi kalau enggak, itu udah misalnya nyebar apalagi viral gitu, pasti PPNI turun. Tadi MKEK itu bagian hukumnya. Oke, baik kayak mungkin ini yang terakhir kayak kalau di rumah sakit itu ada shift-shiftnya kan kak. Nah itu bisa oper-operan kakak, misalnya saya pagi nih, tapi saya nggak bisa pagi, terus tukar sama yang perawat yang siang, yang ganti pagi, yang pagi ganti siang, boleh kak begitu kak? Oh ya boleh. Jadi kalau jadwal itu kan biasanya sebulan sekali ya, udah ada gitu. Tapi misalnya Anda ada keperluan hari ini pagi, besok pagi, tapi kayaknya ada keperluan pagi harus siang, ya nggak apa-apa, tukar sama temennya. Yang penting kesepakatan, mau nggak temennya gitu. Jadi temannya tukar kan, jadi kesepakatan sama teman lagi sih. Cuman kalau tukar itu biasanya ada batasnya, misal dalam 1 bulan itu cuman 3 kali gitu, kayak gitu. Abisnya juga nggak dinas. Misal Anda ada keperluan hari ini nggak bisa dinas, besok atau besok masuk pagi, ya kan? Tapi nggak bisa hadir, jadi temennya yang dinaskan pagi sore gitu. Tapi hitungnya utang, jadi nanti Anda gantikan lagi temennya, kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau tukar-tukar itu ya kesepakatan sama teman lagi, dan juga melihat dari maksimal berapa, karena kebijakan rumah sakit bisa beda. Kalau saya di rumah sakit kemarin ICU itu 2 kali dalam 1 bulan untuk tukar dinas, tukar-tukaran gitu ya. Nah itu kan ada batasnya gitu.
Jadi sebenarnya tergantung kebijakan lagi. Karena nanti dihitung tuh jamnya, jam cek clocknya. Kalau nggak sesuai kan nanti berpengaruh terhadap performa. Tentunya nanti ada sama pendapatan juga sama gaji juga. Itu sih. Menurut kakak ada masukan kakak buat kami yang kayak perawat-perawat masih baru semester 5 nih kak? Oh iya. Kalian ini apa nih? Capaian pembelajarannya apa aja? Biar sarannya nanti sesuai dengan capaian. Manajemen keperawatan 1 ya? Iya kak, Iya, baru Kak. manajemen perawatan 1 kak. Siapa? Bu Eno? Bu Dwipa. Widiawati? Iya. Diva. Oh, Diva. Tentang apa nih? Tentang tim, kerja sama tim. Iya. Oh iya, jadi kalau terkait kerja sama tim memang sekarang itu tadi yang saya sebutkan pertama ada namanya interpersonal kolaborasi, interpersonal edukasi. Jadi kalau IPE ya itu memang sedang digembor-gemborkan di tatanan kesehatan. Agar apa? Agar nanti di pelayanan ketika bekerja itu kita nggak fokus sama kita aja, sedangkan banyak tenaga kesehatan lain. Jadi utamakan kolaborasi. Jadi pentingnya kolaborasi itu sangat penting dalam pelayanan kesehatan. Harapannya ya teman-teman kalian terkhusus ya, apalagi kita di keperawatan MKT, jangan merasa kayak kita nih juga minder gitu sama tenaga kesehatan lain. Jadi kita punya kewenangan sendiri, tapi juga jangan merasa superior ya, tahu aja tuh fungsinya. Terus itu ketika nanti dinas sama teman-teman dari Universitas Stikes kan, dari Itkes WAS, dari Poltekkes, ya kita juga bisa berbaur gitu. Karena itu menambah relasi penting, menambah ilmu. Kalau kalian ngobrol pasti nanti ilmunya nambah. Itu jangan juga ngerasa kita minder, apalagi juga ya jangan minder, terus jangan sombong juga. Itu sih pentingnya, karena ya kita sama-sama belajar, semuanya sama, jadi punya kesempatan yang sama. Jadi maksimalkan dengan baik sih. Gitu aja. Baik kak. Mungkin itu saja kak pertanyaan yang kami ajukan ke kakak. Baik. Terima kasih banyak ya kak sudah membantu kami dalam melakukan penugasan manajemen kak ya. Baik. Terima kasih Kak banyak ya. Rikal. Selalu ya. Terima kasih Cukup Kak. ya. Cukup pak. Oke, saya izin live ya. Soalnya Senin mau UAS sih. Makasih banyak ya. Terima kasih Ya, Kak. Assalamualaikum. Terima kasih banyak kak ya. Waalaikumsalam. Aduh.